Apa hadisnya? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati salat wa siyam shadaqah." Di Al-Jami' As-Shaghir karya Suyuti itu ada sahih. Apakah kalian ingin tahu sesuatu yang lebih penting daripada salat sunnah, sedekah dan puasa sunnah? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Iya ya Rasul, kami ingin tahu." Qala islahu dzatil bain. Jawaban Rasulullah, ibadah yang lebih afdal dibanding salat tahajud, dibanding puasa sunnah, dibandingkan sedekah adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan bukti Nabi Ibrahim itu mengalah, tak kehilangan cerdasnya ketika debat dengan Namrud. Kalian jangan bayangkan Namrud ini hanya kejam. Namrud itu pencetus teori-teori ilmu matematika. Dan memang kejam. Selain ilmuwan, dia juga tak berperi kemanusiaan, kawin dengan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati pengurus yayasan, para kepala madrasah, para guru, bapak ibu, ustadz ustadzah, anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi di lingkungan lembaga pendidikan Islam Nurul Sholah yang saya banggakan. Pertama, terkait dengan hilal. Kesepakatan para ulama itu berubah. Jadi asalnya 5 derajat turun menjadi 3, turun menjadi 2,5. Jadi ketika sudah mencapai 2,5 dilihat atau diru'yah bulan atau hilal, itu sudah sah menjadi tanggal 1, seperti itu, baik itu Ramadan, Idul Fitri ataupun penentuan Idul Adha hari ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan matla. Matla itu berbagai tempat di Indonesia itu ada beberapa tempat. Matla itu bahasa Arab, itu isim makan dari tola'ah, muncul, artinya matla tempat muncul. Satu matla itu seperti itu. Jadi ada beberapa matla yang digunakan di Indonesia, tempat melihat gitu ya. Biasanya di pinggir pantai, karena pinggir pantai itu lebih mungkin untuk melihat. Dan seperti itu. Itu kemudian dilaporkan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah memusyawarahkan dan menentukan keputusan. Itu yang disebut dengan sidang isbat, laporan dari berbagai matla tersebut. Ketika ada yang melihat satu, itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Tetapi ketika bulan itu terhalang, maka selanjutnya kalau bulan Ramadan itu tetap puasa. Wa in huma falyastakmilil iddah. Ketika tertutupi bulan, tertutupi yang dimaksud awan ya. Karena kalau tidak cerah cuaca bisa tidak terlihat. Falyastakmilil iddah. Maka hendaklah kalian, kata Rasulullah, menyempurnakan hitungan menjadi istikmal, istilahnya disempurnakan menjadi 30. Nah, ini kalau menggunakan metode melihat atau ru'yah. Berbeda dengan metode hisab. Hisab itu hitungan secara rumus matematika, pembuatan kalender. Nah, dulu saya pernah belajar bagaimana membuat kalender itu. Nah, itu biasanya pas. Jadi presisinya persis dengan ru'yah. Sering persis dengan ru'yah. Tetapi ru'yahnya yang fluktuatif, yang relatif, karena rawan tertutup awan. Nah, di situ, andaikan tidak tertutup awan, itu bisa jadi pas. Jadi karena dua metode ini sama-sama resmi, sama-sama legal, itu sama-sama boleh dipakai dan mestinya tidak dipertentangkan. Karena kemungkinan bertentangan itu bukan dari metodenya, bukan dari kesalahan ijtihadnya. Dan kedua-duanya atas nama kelompok. Yang tidak boleh itu kalau atas nama pribadi dan seperti itu, tapi atas nama kelompok. Nah, ini kenapa tidak usah dipertentangkan? Karena alamnya yang relatif, bukan metode ru'yahnya yang salah dan bukan metode hisabnya yang keliru. Kedua-duanya benar. Yang manapun kita pakai itu boleh dan seperti itu. Tidak perlu kita mempersoalkan perbedaan, karena masing-masing kelompok ini sudah ada ulamanya yang faham betul bagaimana hisab, bagaimana ru'yah, dan itu boleh.
Sebagaimana dulu Rasulullah di Madinah dengan di Mesir tidak sama, ya tidak apa-apa. Bahkan dalam fikih itu disebutkan, meskipun salah pun salah menentukan hisab, salah menentukan ru'yah, asalkan bersama-sama dengan orang banyak, itu dibolehkan. Allah memaafkan. Yang penting di situ kebersamaannya, bukan pas presisi hitungannya. Oh, itu hanya usaha. Tapi yang terpenting substansinya adalah kebersamaan. Maka apapun alirannya semestinya mengedepankan lokalitas, bukan mengedepankan kelompok. Ada 5 orang kelompok pengguna metode hisab hidup di lingkungan kelompok masyarakat pengguna ru'yah, yang mana di kabupaten itu tidak sama, Sabtu sama Ahad misalnya. Maka 5 orang pengguna metode hisab itu, kalau dia hidup di lingkungan masyarakat yang menggunakan metode ru'yah, lebih baik mengikuti ru'yah meskipun tidak ikut kelompoknya, madhabnya, tidak apa-apa. Mudaratnya lebih berat mengikuti kelompok kalau hidup di lingkungan yang bertentangan dengan tetangga, itu tidak baik. Ibadahnya diterima oleh Allah, yang penting sama dengan tetangga. Andaikan keliru pun itu tidak dosa, tidak apa-apa. Jadi kesalahan di sini orang terlalu fokus kepada benar salahnya tanggal, tidak fokus kepada di sisi lain, sisi sosial. Padahal sisi sosial ini yang dipentingkan oleh agama. Sama dengan tetangga itu lebih penting daripada sama dengan bulan. Seperti itu. Apapun alirannya, yang penting hidup rukun dengan tetangga. Tidak sama dengan tetangga ini hal yang paling dihindari oleh Rasulullah. Yang paling dihindari. Bahkan dari saking pentingnya sama dengan orang, kadang Rasulullah meniru pakaian orang Nasrani. Dulu Rasulullah kalau menyisir rambut itu kemana? Ke depan. Karena orang-orang Nasrani menyisir ke samping, Rasulullah ikut menyisir ke samping. Asalkan hal itu tidak dilarang oleh Allah, Rasulullah tiru. Kata siapa? Kita, bukan mereka yang harus meniru kita. Kita yang harus meniru. Islam ini yang harus meniru masyarakat. Selama tidak dilarang oleh Allah. Sunan Kudus membentuk masjidnya dengan membuat menara seperti wihara. Kan tidak dilarang. Sehingga orang Hindu enak masuk Islam, tidak merasa asing. Sunan Kalijogo pakai belangkon dan pakai baju liris-liris, tidak seperti bajunya para habaib dan para kiai dan orang Arab, karena masyarakat Jawa suka begitu. Rasulullah yang mencontohkan, meniru orang lain. Inilah yang namanya akulturasi budaya, agama dan budaya. Agama itu harus berbasis budaya. Kalau agama tidak berbasis budaya, bisa menjadi perpecahan, bisa berbahaya. Inilah yang Rasulullah sampaikan, kalimun nas biqadri qulihim. Kalau ngias ke situ ya, saya tidak menguasai banyak hadis itu. Tetapi kias itu digunakan sebuah metode dalam agama. Sesuaikan, ngomong saja sesuaikan dengan kadar orang yang mendengar. Ngimamin sesuaikan dengan kadar orang yang makmum. Siapa itu? Mu'adz bin Jabal ngimamin dalam membaca ayat panjang sehingga yang makmum ini bosan, nanti males sama agama. Akhirnya lapor sama Rasulullah, dimarahin sama Rasulullah. Hal anta fattanun ya Mu'adz? Apakah kamu akan menjadikan agama ini menjadi fitnah di masyarakat? Agama ini jangan jadi problem, karena agama ini pemberi solusi dari problem. Jangan agamanya yang jadi problem. Karena agama maka lahirlah problem. Itu payah itu. Kalau kita baca dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, pesan Rasulullah kepada para pemimpin apa? Meskipun benar seandainya menimbulkan fitnah, jangan lakukan. Ini pikir. Jadi ini lebih penting sisi ininya, perbedaan ini. Nah, ngubur mayat mau diposisikan kayak apapun itu boleh. Posisinya maksudnya, bukan menghadap kiblatnya. Kepalanya di selatan atau bendem mancing itu boleh, dalam fikih itu boleh. Tetapi ketika bendem
Ceda kebedelau menimbulkan fitnah, fitnahnya yang tidak boleh. Maka menghindari fitnah tidak tak benda mulut lau. Padahal benda mulut lau no problem sama sekali. Dan seperti itu. Jadi jangan kita itu suka demi sesuatu kemudian mengorbankan sesuatu yang lebih penting. Agama itu ajarannya yang tertinggi itu kemanusiaan, beri kemanusiaan. Itu ajaran agama yang tertinggi. Oke, untuk bab ini saya coba sampaikan satu saja mengakhiri dimensi ini. Banyak di beberapa kitab saya baca, Risalatul Muawana wal Mudhahara wal Mu'azzara karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada kemudian di I'anatul Talibin Ibnu Hajar Asqalani, kemudian ada di Ibnu Katsir itu karya Ibnu Katsir, kemudian ada di Tafsir Sawi Hasyiatus Sawi, ada Tafsir Jalalain lil Mahalli wa Suyuti. Banyaklah referensi yang menyebutkan hadis ini. Apa hadisnya? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati salat wa siyam wa shadaqah." Itu di Al-Jami' As-Shaghir karya Suyuti itu ada sahih. Apakah kalian ingin tahu sesuatu yang lebih penting daripada salat sunnah, sedekah dan puasa sunnah? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Iya ya Rasul, kami ingin tahu." Qala islahu dzatil bain. Jawaban Rasulullah, ibadah yang lebih afdal dibanding salat tahajud, dibanding puasa sunnah, dibandingkan sedekah adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah ini, jadi kira-kira apa yang membuat kita itu enak dengan orang? Ya lakukan. Misalnya aglanun kan tidak dilakukan Rasulullah, tetapi Rasulullah menyuruh kita baik dengan orang. Untuk bisa baik harus aglanun, maka aglanun menjadi bagian dari kewajiban untuk baik. Wajibnya baik, tapi aglanunnya tidak wajib. Tapi tanpa aglanun tidak ada kebaikan, maka aglanun menjadi harus. Sama statusnya dengan panggil salam akhirnya. Tapi kelompok pengkaji hanya teks yang dikaji, karena Rasulullah tak aglanun, amat tak teruk habis sekali. Dalam Rasulullah telok 4 kali belum polo senti, 4 kali sebitek senti, sekitar itu rumah Rasulullah. Kenapa tidak ditiru juga dengan itunya? Kalau ketemu orang assalamualaikum, orang Madura aglanun ulok salam. Bikin orang wajib jawab. Imam Ghazali tidak panggil salam kalau ceramah. Kenapa? Panggil salam tidak wajib. Kasihan orang kalau tidak menjawab dosa. Akabai wajib. Orang itu wajib aja jawab. Mau gelanon kan kita jawab tak masalah. Gelanon ki. Kan nyaman. Dika menum. Lah itu islahi dzatil bain namanya. Itu lebih afdal daripada salat tahajud, lebih afdal daripada salat duha, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal dari sedekah. Nom deki undahlah kau main kecopok ki. Iya cong tenang kan bagus, hangat kan? Itu ibadah itu. Ngaji itu yang selesai kata Gus Bah. Ngaji enggak selesai ngajar. Seleksi dulu Ustaz. Paham ya? Kebersamaannya bulan tak masalah. Bulan itu tak masalah. Salah tak masalah. Salah kita menggunakan metode ruyah hisab salah, tak sesuai dengan presisi bulan, no problem bagi Allah. Yang problem kalau kamu itu tidak sama dengan tetangga. Nah ini ya. Jadi kira-kira di lingkungan kamu itu Ahad apa Sabtu? Ya ikut yang terbanyak. Ikut yang terbanyak ini dalil yang tak butuh argumen lagi sampai kiamat. Ikut yang terbanyak itu dalil Rasulullah yang tak butuh hujjah lagi, kata Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti begitu. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Inna hadzal hadis mi'yarun 'azimun li ahli sunnah wal jamaah wa la yahtaju ila burhan. Ikut kelompok terbanyak itu dalil. Jadi mi'yar, simbol lambang kebenaran. Wa la yahtaju ila burhanin. Tidak butuh argumentasi lagi, ikut yang terbanyak. Nah itu ya. Kalau orang kafir bagaimana? Ada akhlak Islam terhadap orang kafir. Akrimu duyufakum walau kana kafiron. Muliakan tamumu meskipun dia orang kafir. Mau apa? Agama ini bukan bikin problem, tapi menyelesaikan problem. Gak ada problem kalau orang paham agama itu. No problem apapun, no problem. Najis pakaianku, li hormatil waktu. Gak ada air, tayamum. Airnya sedikit, pakai Imam Malik menjadi suci. Ya kalau ngerti agama, no problem apapun.
Nggak punya uang untuk bayar hutang, nggak apa-apa kalau memang nggak punya, nanti dimaafkan di alam kubur. Kok hidup susah? Emang nggak ngaji. Tapi mau nanti terus saya tak nyerah. Awan di otang haram sedekah. Ingat ini, cek melampau menandi otang. Saya sepora mun lakala tandi ongko. Buat i waktu otang andi saya berjerakin nah. Mun lakala tandi haram mun tak nyerah. Ngincem bang, saya haram mun nyata benya saya majer. Ngincem 1 juta majer 1.200.000. Saya berjer melarat haram mun ngincem. Kan saya majer melarat. Agama itu menjadi solusi dari masalah apapun. Wajib mancing mun tak kelar ya tojo. Apa aja. Wajib sekat mun andi kakan behin. Repot so agama. Mantan repot pelaminan ndak mau saya bujang maurib ya tina bujang deki maurib Isya rola. Karena tak tahu ben selama ini takok mulu. Akhirnya aku mulai keboy alat kikir kau orang. Karena tak tahu agama. Karena masyakko boleh. Oh. Ngaji. Pak Gunung kok isro muruk mulu. Ngaji tibi. Oke, selesai. Jadi kalau dilihat dari Saudi, itu timur arahnya bulan. Kalau dilihat dari Indonesia itu barat. Tidak harus barat ikut ke timur, timur ikut ke barat. Mana yang lihat hilal 2,5, 2,5 derajat. Itu sudah bisa. 1 matlak itu bisa. I'anatul Talibin ya. I'anatul Talibin. Ada di kitab I'anatul Talibin. Siapa hafal Quran? Surat Hud ayat 5. Miko, baca kok, Miko. Demo Miko. Jeriah. Mau nang apalagi Quran. Oh. Yang lihatannya ki pas tak tahu. Alia. Surat Hud. Surat Hud ya, tak sampai bun tengah kena. Apa nih tak hafal ben? Siapa 15? Jar, baca jar. Tak apa si Ustaz itu sih dong satu kaki di Banjong. Ada sih tahu ah. Kok lang ngocak aja cerita Nabi Ibrahim. Kedingaki. Surat Hud ayat 5. Inna Ibrahima Ismaila wa Idris sekali. Lah. Deki pas tak apal kunting ilan molol siapa ngapa lagi? La awahun la halimun awahun kurang tuh munib beda munib ada ayo artinya ada remaja kempang ya inna Ibrahimah saung guna patapa nah guna pasairan Nabi la halimun tak kita tahu yang mana ya yakte panika Halim Bani alim kena halim. Awahun tor setiap awahun dia bayan atap. Awahun re artena baik hati. Halim itu toleran. Munib apa artinya munib? Orang saya beli ke Allah. Iya, telok dia nang Quran. Sifat Nabi Ibrahim dia halim. Halim itu maha penyantun. Ada 3 kriteria. Ada 3 indikasi halim itu. Sifatnya Nabi Ibrahim. Pertama, halim itu orangnya sabar. Yang kedua, toleran. Yang ketiga, cerdas. Detik nang tafsir ekabele la halimun re ay halimun liman dolamah. Toleran terhadap orang yang dolim. Jadi menunggu didolimi orang. Baru bisa disebut halim kalau dia tidak melawan. Tapi tidak melawannya bukan karena takut dan bukan karena tidak berani dan bukan karena dungu. Tetapi karena baik hati. Jadi
sabar, toleran, dan cerdas. Cerdasnya tidak hilang dari halim. Orang yang halim ini tidak kehilangan cerdasnya. Benih ken tak bengal siala benah, benih ken tak tahu, benih ken tak kok, akhirnya nyaman halim. Jadi pas pukul rata, orang yang tak alaben pas sekapina dengan tako. Ada sifat para nabi begitu. Mun pas nabi re alaben tinggi sakit orang, tak jalan agama dia. Karena agama dia menyebar dari bukan kejelekan. Sehingga apa kata Luqmanul Hakim? Ucapan Luqmanul Hakim tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Sebagian diceritakan dalam salah satu kitab, itu At-Tasamuh fil Islam. Kata Luqmanul Hakim, kejelekan itu tidak bisa dilawan dengan kejelekan. Sebagaimana api tidak bisa dipadamkan dengan api, tetapi kejelekan bisa dipadamkan dengan kebaikan. Sebagaimana api bisa dipadamkan dengan air. Innal khaira yudfi'us syarra kama tudfi'ul ma'un nar. Itu kata Luqmanul Hakim. Dan Nabi Halim itu begitu, memadamkan api dengan air. Bukan tidak bisa dia berapi-api. Dan bukti Nabi Ibrahim itu mengalah, tak kehilangan cerdasnya ketika debat dengan Namrud. Kalian jangan bayangkan Namrud ini hanya kejam. Namrud itu pencetus teori-teori ilmu matematika. Dan memang kejam. Selain ilmuwan, dia juga tak berperi kemanusiaan, kawin dengan ibunya. Itulah manusia yang kawin dengan ibunya, si Namrud. Namrud ini sakti juga. Jadi yang dihadapi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu, jangan kamu bayangkan orang sepele. Itu pun bisa mengalahkan dengan kehaliman. Karena dalam kehaliman itu tidak kehilangan kecerdasan. Apa bukti kecerdasan Nabi Ibrahim? Patung yang paling besar gak dihancurkan. Itu strategi. Dia sudah tahu akan ditanya siapa yang menghancurkan. Jadi fotonahnya para nabi itu tidak hilang, dibungkus dengan kesabarannya. Begitu. Jadi siddiq amanat beliau fotonah itu orang-orang sabar, cerdas dan sabar. Ya seperti itu. Jadi orang bodoh itu pasti kalah. Saya mau cerita orang-orang cerdas, dengarkan. Pertama Nabi Ibrahim. Apa bukti kecerdasan Nabi Ibrahim ketika dialog dengan Namrud? Kata Namrud, ini pasti kamu yang menghancurkan Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang menghancurkan yang lebih besar ini, wahai Namrud. Jari telunjuk itu lebih besar apa lebih panjang daripada ibu jari? Kata Nabi, ini lebih besar mana ayo? Jari telunjuk ini lebih besar apa lebih panjang daripada ibu jari? Lebih panjang. Kecuali jari telunjuk kalian lebih besar dari ibu jarinya. Celcongo. Rata-rata, insya Allah semuanya lebih besar ibu jarinya gitu. Ini ibu. Tapi ini pendek. Nabi Ibrahim bilang, tidak bilang yang panjang, tapi yang besar. Bal fa'alu kabir. Yang lebih besar ini. Kabiruhum. Saya, tapi jari telunjuknya menunjuk ke patung yang lebih besar. Namrud itu meskipun pencetus teori matematika, dia kalah bicara sama Nabi Ibrahim. Sehingga Namrud bilang, bagaimana bisa patung yang besar, patung ini batu menghancurkan Ibrahim. Jadi Namrud itu mengira Nabi Ibrahim itu bilang patung yang lebih besar ini yang menghancurkan. Kecerdasannya, coba patung yang besar dihancurkan, Nabi Ibrahim tidak bisa berkata bal fa'alahum kabiruhum hada, tak bisa. Jadi cerdas. Strategi itu dipakai. Prediksi itu dibangun. Yang namanya futuristik, ini akan terjadi apa ke depan? Saya harus bagaimana? Itu orang hebat. Kakek itu menanam kelapa hari ini, dia udah tua. Orang yang pikirannya tidak progresif bertanya, buat apa kakek naman pohon kelapa? Wong kakek sudah akan mati. Apa jawaban orang yang cerdas? Untuk anak cucu saya. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana arsalna ilaina rusulan. Utuslah kepada kami ya Allah Rasul yang Nabi Muhammad yang dimaksud.
Itu jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu berapa ribu? Sekitar 3.000 tahun. Jadi doa orang yang cerdas ini proyeksinya 3.000 tahun yang lalu. Artinya yang kita lakukan hari ini bukan semata-mata untuk anak cucu kita saja, tapi untuk ribuan generasi yang akan datang. Ini orang cerdas. Sehingga kita menuai, karena leluhur kita memulai. Kalau leluhur kita tidak memulai, kita tidak menuai. Yang kita mulai hari ini apa? Apa yang kau tanam, itu yang kau tanam. Sukses Yahudi hari ini itu sudah dimulai dari abad 18. 100 tahun dia bangun rekayasa dari 6 juta populasi dunia. Populasi 6 juta bisa kuasai dunia. Apa kata Thomas Carlyle? Orang yang memiliki rencana akan menemui kemajuan walaupun berada di jalan yang sulit. Sedangkan orang yang tak punya rencana tidak akan pernah menemui kemajuan walaupun berada di jalan yang mulus. Nabi Ibrahim itu punya rencana. Ini saya pasti nanti ditanya. Dipakai perangkapnya yang paling besar gak dihancurkan. Ketika dituding kamu yang melakukan Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, tidak boleh dia berbohong. Sifatnya jujur. Dia jujur juga. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Padahal lebih besar ibu jari. Masih tertipu ilmuwan kalau sama seorang nabi. Inilah nubuah, kenabian. Maka Islam itu di atas nalar intelektual. Yang saya yang melakukan kan tidak berbohong. Ini pendek tapi lebih besar. Ini panjang tapi kecil dibandingkan ibu jari. Yang melakukan yang lebih besar. Tapi telunjuknya gini mengarah ke patung yang lebih besar. Sehingga Namrud menjawab. Masa bisa patung? Ya kalau tidak bisa kenapa kamu sembah? Akhirnya kalah debat ya dibakar. Mau dilempar dari saking marahnya. Sampai dikumpulkan kayu yang sangat banyak. Dibakar kemudian jadi panasnya itu jauh, gelombang panasnya jauh, sehingga dari saking jauhnya dilempar pakai tenaga manusia nggak nyampe, karena terlalu jauh jarak, sehingga dibuatkanlah ketepel, ditarik, Nabi Ibrahim dibungkus, dilepas, lagi meluncur gitu, Nabi Ibrahim apa kalimat terakhir yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, masuk ke dalam api. Allah sudah perintahkan api itu, qulna ya narukuni bardan, dinginlah wahai api, untuk Allah melanjutkan wasalaman. Sehingga Nabi Ibrahim selamat. Kalau tidak dilanjutkan wasalaman, dingin saja, mati membeku Nabi Ibrahim. Tapi perintah Allah wasalaman ala Ibrahim. Jadi dinginnya dingin yang menyelamatkan. Ini menjadi ijazah amalan bagi orang-orang sakti untuk bisa tidak panas di tengah api. Bacanya gitu. Qulnaya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Inilah anak-anak kecerdasan Nabi Ibrahim. Halimun itu mengalah tapi bukan karena takut. Nabi itu begitu terus sehingga orang bisa terketuk hatinya. Dan seperti itu. Kecerdasan Nabi Muhammad. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad. Tanya, apakah ada orang sembunyi di sini ya Rasul? Rasulullah itu maju selangkah. Lalu tanya Rasul, apa? Itu diulang. Apakah ada orang sembunyi? Sejak saya berdiri di sini, hanya kamu yang datang. Kalau yang di sini tadi, ya ada. Kan seperti itu. Itu tauriah. Itu tauriahnya Nabi Muhammad. Tauriah itu apa? Ya belajar ilmu mantik dulu. Nanti kalau saya terangkan semua istilah, nggak selesai acaranya. Jadi main grambol itu. Gus Dur itu pakai tauriah juga memainkan politik kebangsaan ini. Hantam ke barat, tujuannya ke timur. Orang yang nggak ngerti, fokus ke barat gitu. Nabi Ibrahim bermain tauriah, bal fa'alahum kabiruhum hada. Nabi Muhammad bertauriah. Apakah ada orang yang sembunyi? Dia tidak menjawab, Rasul kita maju. Apa ada orang sembunyi? Sejak saya berdiri di sini hanya kamu yang datang. Jadi cucunya juga bertauriah. Imam Hanafi bertauriah. Jadi dia masuk ke kelompok Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kejam. Mu'tazilah itu kalau mau ada di negara ini harus jadi Mu'tazilah, kata penguasa Mu'tazilah. Kalau tidak mau jadi orang Mu'tazilah, keluar, tak boleh masuk daerah ini. Kalau tidak mau Mu'tazilah dan tak mau keluar, mati. Pilih 1 dari 3. Imam Hanafi masuk. Lalu ditangkap. Ini imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah, ditangkap. Anda masuk daerah kami, Anda sudah tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kata Imam Hanafi. Itu di pengadilan itu. Anda masuk Mu'tazilah atau keluar atau mati. Pilih mana? Yang ini Imam Hanafi. Ya, orang cerdas itu nggak bisa dikalahkan di mana-mana. Mulai dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad ke Imam Hanafi. Ini cerdas-cerdas. Apa syaratnya? Kalau mau masuk Mu'tazilah.
Kalau mau Mu'tazilah, Anda harus bilang ini nih. Surga, neraka, arasy, Quran, kullu, empat-empatnya ini hawadis. Ya, kalau surga, neraka, arasy ya hawadis. Tapi kalau Quran ya tidak hawadis. Quran itu kalamullah, tidak hawadis. Itu yang kertas itu mushaf, bukan Quran namanya. Itu mushaful Quran, lembaran-lembaran Quran. Iman kita itu tidak makhluk. Iman kita itu qadim. Bukan pekerjaan kita. Kita iman itu bukan pekerjaan kita. Iman kita itu pekerjaan Allah, aktif terus dalam diri kita. Harus sampai mati. Apalagi yang tidak makhluk. Ruh itu tidak makhluk. Dan seperti itu. Oh, itu Ustaz Idrus Ramli baca kitab. Ya kan kitab banyak. Kan gitu ya. Jadi problem dakwah hari ini, sesuatu yang didakwahkan itu padahal menurut kitab itu dan menurut ulama itu dimutlakkan menurut semuanya. Ini problem. Ngerti? Gak ngerti? Saya baca kitab ini, hukumnya air itu harus 2 kulatain. Kalau tidak, maka tidak boleh kena najis. Ini kan Syafi'i. Saya baca kitab ini, menurut Imam Malik kan enggak. Lalu saya tidak menerangkan di kitab ini, saya baca ke anak-anak harus begitu. Sehingga mereka ketat sekali, ada orang tidak sampai 2 kula disalah-salahkan. Salahnya yang ngajar. Nggak disampaikan, ini menurut. Menurut itu penting, penyelamatan. Tidak terjadi bentrokan antar umat Islam. Karena yang menjalankan agama ngerti itu menurut siapa. Dan menurut itu terus harus lanjut. Kalau tidak ada, ya tidak boleh mengada-ada. Namanya tidak ada yang diikutin. Nah, itu seperti itu. Paham ya? Harus ada yang diikutin. Tapi menurut siapa itu penting. Jadi ulama-ulama kita itu menganut pendapat yang mengatakan roh itu tidak makhluk dan kemudian iman itu bukan makhluk juga. Kemudian Al-Qur'an itu juga bukan makhluk, itu qadim, itu dari Allah, sifat-sifatnya Allah, kalam-kalamnya Allah. Tetapi Imam Hanafi ini bisa melakukan penipuan, ya, bukan penipuan, sebenarnya tauriyah, permainan itu, permainan kalimat itu kepada orang-orang Mu'tazilah. Oke, kata Imam Hanafi, saya akan katakan, dengarkan semuanya. Ini orang itu sudah tegang semua karena ini imam besarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid-muridnya banyak. Kata Imam Hanafi, surga gitu loh, neraka, arasy, Quran, kullu hadhil arba'ah hawadis. Keempat-empatnya ini makhluk. Wah, senang orang-orang Mu'tazilah, penasaran murid-muridnya. Imam kita kok sudah pindah Mu'tazilah itu. Akhirnya setelah pulang ke murid-muridnya ditanya, Imam ikut Mu'tazilah sekarang? Oh enggak, saya ikut Mu'tazilah. Saya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Katanya sudah bilang Quran hawadis, Quran makhluk. Siapa yang bilang Quran hawadis? Saya bilang jari tangan saya. Bukan Quran, bukan surga, bukan neraka, bukan arasy. Saya bilang kullu hadhil arba'ah. Keempat-empat jari tangan saya ini makhluk. Mana ini Quran, mana ini arasy, mana ini surga, mana ini neraka. Ini jari-jari saya. Yang 4 ini. Itu permainan tauriyah Imam Hanafi. Runtuh segala macam keangkuhan menghadapi orang cerdas. Kecerdasan. Bahkan kebodohan itu menyebabkan kemunafikan. Bahkan kebodohan itu menyebabkan kekafiran. Sama dengan kefakiran bisa menyebabkan kekafiran. Jadi kefakiran, kebodohan itu hindari. Terutama kebodohan. Harus kaya, harus cerdas. Kalau tidak kuat jadi orang fakir, bisa menempuh jalan-jalan kafir supaya menjadi kaya. Dan itu masyarakat hari ini. Harus kuat mental. Makan hanya sepiring kenyang. Kenapa kita harus tunduk kepada ambisi dan keserakahan harta? Wais Al-Qarni itu bajunya hanya selembar. Itu pun tidak rusak-rusak ini, kata Wais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Itu seperti itu. Ini sudah banyak wahai Umar. Dan seperti itu. Ditawarin harta benda yang banyak oleh Umar dan Ali. Wais Al-Qarni malah menjawab, yang ada saja ini susah saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana ditambah lagi harta benda saya? Yang penting orang itu tidak punya hutang, sehat, ya udah nggak usah tamak. Tapi kalau untuk Idul Adha ini harus kurban, tapi jangan tamak. Jangan sampai tidak kurban. Kurban ini sunnah.
Dari Nabi Ibrahim kurban, Nabi Muhammad, para aulia kurban semuanya. Meskipun petek korban aki. Daripada tidak, tapi jangan tamak gitu. Sampai lemak, teker baru kakan. Bukan itu maksudnya para nabi. Begitu Idul Adha. Id itu artinya aud, diulang kembali. Adha itu berkurban. Jadi kurban, berkurban lagi. Mana adhanya kalau petek pun tidak disembelih, hanya nyembelih telur, nggak cukup syarat. Ya, tapi hari ini jangan kambing ya, kambing kena penyakit, sapi kena penyakit, gitu ya. Jadi yang tidak kena penyakit aja yang dibeli ayam. Tapi kalau ayam, ya jangan ayam potong, karena itu banyak obatnya, bisa mati yang makan. Ayam kampung. Ayam kampung satu buat satu keluarga, masa aja melekat andi kena saran meleh. Ya, seperti itu. Kurban kembali kampung sopan. Kotub akurban. Lelaku ria pasah Jumat. Tarwiyahnya mana? Deki malam ria niat. Nyakaula pasah laku nang are tarwiyah sonatkan Allah. Sabtu puasa lagi. Malam Sabtu niatnya. Niat kau lapas alaku neng are Arafah sonatkan Allah. Malam Ahad ya takbir. Takbir. Ahad sonat ngeker. Bida na Idul Fitri so Idul Adha. Mun Idul Fitri ya sonat ngakan tinggulaku sebelum ke masjid sholat Id. Tapi mun Idul Adha sonat tak ngakan tak nginum mulai meton pacer sampai orang mare apejeng telasen. Genjer na padeh ben apasah. Raja na genjer na padeh. Berarti Jumat apasah, Sabtu apasah, Ahad ngeker, imsak ngeker. Enak loh, apasah itu yang paling enak kalau sudah jam 4 itu. Jam 5 gitu. Kalau jam 1, jam 2 itu lapar-laparnya. Tanggal 11, 12, 13 tak oleh apa sah? Eko ca ayyamut tasyrik. Apa artinya ayyamut tasyrik? Hari makan-makan. Ketimbang ngakan Pak Areh. Jadi ada hari makan-makan dalam Islam apa? 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya mun tek kakan mun sape sek sampeli telu hari pas kun ngakan saare. Kan baru kok sape. Jadi Islam rea ada sisi logisnya. Jadi sunat kan ngakan kena. Ya kan biasa namun kok sampai melolo ada buah bu. Mangkana cuk poster tersara gelu. Kayak tabu. Minum sprite deh boleh. Iya aja mu. Pokok akurban. Terakhir. Santri itu harus pandai-pandai mencari titik-titik ekstrim dalam setiap ajaran-ajaran hari-hari besar Islam ini. Titik-titik poinnya apa? Tema-tema besarnya apa? Pesan-pesan penting dari seluruh rangkaian 1 tahun ini apa? Jadi kalau Idul Adha ini tema besarnya apa? Biar saya bantu carikan. Untuk Idul Adha tema besarnya itu adalah menempatkan perintah Allah di atas cinta. Itu temanya Idul Adha. Itu tema besarnya. Tapi kan di sini tidak ada banner. Tidak ada temanya. Kalau Muharram itu, kalau 1 Muharram itu tema pentingnya adalah perubahan. Kalau 10 Muharram itu tema pentingnya adalah perbedaan Islam dan Yahudi. Harus dicari tema-temanya. Idul Adha ini temanya adalah menempatkan perintah Allah di atas cinta. Nah, seperti itu. Jadi itu aja kamu pahami, kamu bawa, jadikan spirit dalam pikiran dan hatimu. Bersama detak jantung, selama darahmu mengalir, perintah Allah di atas cinta. Perintahnya di atas kepentingan pribadi kita. Hidup bersama anak istri itu senang.
Tapi kalau Allah yang menyuruh sembelih, ada perintah, maka dikorbankan kebahagiaan keluarga oleh Nabi Ibrahim. Disembelihlah Nabi Ismail. Tapi ya karena ini memang ujian, maka ini tidak jadi, tidak bisa disembelih. Pedangnya agak mempan. Dalam salah satu riwayat disebut ketika pedang ini agak mempan, dilempar batu hancur. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang ke pedang ini, kamu ini sama leher aja gak mempan, tapi sama batu kamu bisa menghancurkan. Gimana kamu ini pedang? Dimarahin pedangnya itu. Karena dia mau menjalankan perintah. Siapa yang menjawab? Tidak ada jawaban kecuali gema takbir dari langit. Itu suara siapa? Itu suara malaikat Jibril. Turun bawa pengganti Nabi Ismail. Bawa kapsyun. Kapsyun itu mbek dari memunyina. Mon soro nebek surat Hud petok lema tak tahu. Mon soro menyimbi. Wala pasti kurban akin kemarin. Takbir malaikat Jibril turun di langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rek nare tanggal 10 rek nare. Kasih kocak Yaumun Nahar, hari berkurban. Idul Adha, berkurban lagi. Tahun lalu berkurban, sekarang berkurban lagi. Id diulang artinya, Id diulang. Id itu artinya diulang. Idul Adha berkurban lagi. Yaumun Nahar, hari berkurban. Takbir malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail yang lagi telungkup. Karena mukanya di bawah itu Nabi Ismail itu posisinya. Karena kalau di atas Nabi Ibrahim takut tidak kuat melihat muka Nabi Ismail ketika disembelih. Apa jawaban Nabi Ismail yang sedang telungkup itu? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi 3 hamba Allah yang mulia-mulia ini takbir bersama-sama. Saling saut-sautan. Dari langit turun malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi apakah kamu melanjutkan tradisi takbir itu? Nabi Muhammad melanjutkan, para ulama melanjutkan. Kamu takbir apa enggak? Sunnah itu dilakukan 4 hari. Takbir yang dulu harus kita ulang dan sekarang harus sampai 4 hari. Allahu Akbar itu 4 hari. Mulai dari malam Ahad ini, malam tanggal 10 habis salat maghrib, terus besoknya ya tanggal 10 seharian disunnahkan itu fi ayyi turuqin, fil aswaq, di jalan-jalan, di pasar-pasar takbir. Jadi kalau itu ada kelompok yang baca tahlil di pasar, kita sebenarnya juga sunnah melakukan takbir di pasar dan tahlilnya. Jadi kalau mau niru kelompok itu, sekarang itulah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar di pasar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau mereka kok bisa? Terus tanggal 11, 12, 13 takbir terus akibah kullil maktubah. Setiap selesai sholat fardhu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, takbir terus sampai tanggal 13 asar ila asri akhir ayyamit tasyrik, sampai asarnya hari tasyrik terakhir. Hari makan-makan terakhir itu tanggal 13, kalau sekarang ya Rabu. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ini takbirnya. Mulai malam Ahad habis maghrib sampai Rabu asar. Paling tidak kalau kamu tidak mau ke masjid takbirnya, kalau tidak di jalan, kalau tidak di pasar, di rumahmu atau di mana kamu sholat, kalau berjemaah takbir dengan jemaahnya. Takbir dong. Jadi ini spirit keislaman harus ada dalam jiwa kita. Siapa tahu barokah Nabi Ibrahim dikasih ke kita. Nabi Ibrahim ini keluarganya keluarga terkemuka. Baca sholawat Ibrahimiyah saja itu barokahnya anak-anak kita akan mulia. Apalagi ngikutin takbirnya ini. Apa sholawat Ibrahimiyah? Sholawat yang dibaca di tahiyat akhir itu. Itu ittifaq para ulama, itu sholawat paling afdal. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang dibaca di tahiyat akhir itu. Itu kalau sering kita baca, itu anak-anak kita akan jadi orang yang mulia. Dalam kitab Afdalus Sholawat disebutkan, siapa yang bisa baca itu 1000 dalam sehari, itu Nabi Muhammad siap bersaksi di hadapan Allah sebagai orang yang baik. Dan saya sudah melakukannya.
Karena terlalu panjang, itu lama selesainya, sehingga saya hanya 1 kali saja melakukan. Yang penting ilmu itu diamalkan meskipun 1 kali, biar kamu disebut ahlinya, ahlul ilmih itu. Jadi kalau kamu tahu apa, tahu sesuatu, amalkan pengetahuan itu meskipun hanya 1 kali, biar kamu disebut sebagai ahli dari sesuatu itu. Saya sudah membaca itu, Salat Ibrahimiyah itu. Ya memang harapan saya kepada Allah, anak istri saya itu menjadi orang-orang yang baik dengan sholawat itu. Dan seperti itu. Banyak yang saya amalkan, kan saya banyak membaca, apa yang saya baca itu meskipun 1 kali saya usahakan untuk amalkan. Saya pernah membaca di fadilahnya Bismillah. Itu kalau membaca 4.000 dalam sehari itu kita sudah menancapkan bendera di aras. Bendera kita, bendera yang baca ini. Sesudah itu 4.000 sehari itu. Meskipun 1 kali saya lakukan. Jadi saya pernah membaca kalau kamu bisa baca sholawat dalam sehari itu 10.000, fadilahnya ini. Saya sudah membacanya itu bukan hanya 1 kali. Sehari 10.000 itu sering, terutama kalau liburan itu. Saya anak-anak kalau liburan, tidak libur. Yang libur itu tugas saya. Tapi saya pribadi malah semakin aktif. Saya kalau liburan, kalau tidak ngaji, hataman Quran, ziarah kepada buyut-buyut yang aulia itu, atau baca kitab, atau buat makalah. Saya kalau liburan pasti di situ, pasti di situ. Harus manfaat. Saya tidak bisa membiarkan waktu yang diberikan Allah itu sia-sia. Sia-sia itu cukup di masa muda. Karena memang lagunya di masa muda itu sia-sia ku korban itu. Itu cukup di masa muda, menyia-nyiakan waktu. Ya ini di sini ada karib saya, Pak Jun dan teman-teman yang lain. Ya saya kan jujur aja. Ini bukan diskriminasi. Kadang-kadang ustaz-ustaz saya ajak, kalau nggak mau ya udah saya sendirian. Ayo kalau mau baca sholawat nariyah sering-sering, nggak mau ya udah saya sendirian. Saya baca tiap malam Jumat 2:30, 4.444 di rumah. Jadi apa yang kita tahu itu amalkan meskipun hanya 1 kali, biar kamu disebut ahlinya. Itu seperti itu. Nah ini jadi takbir habis salam. Kalau malas, kalau zikir dulu malas terlalu panjang, zikirnya dikurangin. Kalau begitu malasnya zikir, ganti takbir aja usus 4 hari itu. Takbirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau saya takbir, kalau saya berjemaah dengan orang, saya ngamin ya takbir itu seperti itu. Kiai di sini takbir dulu itu. Saya dulu kan sholat berjemaah dengan kiai ketika masih muda di sini, sholat berjemaah. Saya jadi pengurus di pondok ini, kiai takbir terus. Seperti itu. Apa artinya Allahu Akbar? Dengerin. Lah itu bukan artinya, itu terjemahannya itu. Allah Maha Besar itu. Maknanya, maksudnya, terminologinya itu apa namanya? Itu bukan terminologinya itu. Nah, kalau Allahu Akbar itu artinya akbar ini isim tafdhil anak-anak. Artinya paling besar. Artinya apa? Itu maksudnya bukan ada yang besar tapi yang paling besar Allah, bukan begitu. Sangat besar itu artinya tak ada satupun yang punya kekuatan kecuali Allah, itu maksudnya. Yang ngatur hidupmu itu Allah, itu artinya Allahu Akbar. Kamu nggak pernah ngatur hidupmu, secuil pun nggak pernah. Dikiranya kamu yang ngatur hidupmu, nggak ada. Yang ngatur rezekimu, Allah semuanya. Yang ngatur alam, Allah semuanya. Semuanya ini digerakkan Allah. Tak ada tersisa satupun makhluk yang tidak digerakkan oleh Allah. Semua Allah yang ngatur. Apapun kejadiannya, sekecil apapun itu Allah semua yang ngatur. Itu artinya Allahu Akbar. Jadi takbirmu itu bisa kamu jiwai kalau kamu ngerti maknanya. Tapi Allahu Akbar itu luas, bukan hanya sekedar Allah yang ngatur begitu semuanya. Allahu Akbar itu maknanya itu kan kudrat iradat. Kudrat iradat ini indikasinya 2. 1 pilihan, 2 terbaik.
Dua kata. Jadi Allahu Akbar ini yang dialamin kita dan alam ini dua indikasi itu. Pilihan terbaik. Dua kata. Jadi kudrat iradah dan Allahu Akbar ini implementasinya mulai dari starting awalnya fil azal itu tetap dua kata. Pilihan terbaik. Apa pilihan? Pilihan ini artinya kehendak Allah semua. Terbaik itu apa? Memang itu lebih baik. Cuman akal dan perasaan dan hawa nafsu dan ilmu dan angan-angan kita kadang nggak ngerti kalau itu terbaik. Mau ngerti bagaimana kalau sakit gigi? Itu lebih baik. Kata perasaan yang mana sakit gigi itu lebih baik daripada sehat? Ya, baiknya nantilah kalau kamu sehat sadar bahwa sehatmu itu rahmat. Nah, di situ kita aja yang nggak ngerti. Contoh, rata-rata umat Muhammad ini pendek-pendek, jelek-jelek. Dibanding umat yang lain. Cristiano Ronaldo tinggi, putih, orang-orang barat, oh ya, Cina, Afrika. Oh enggak kalau Afrika. Eropa, Amerika. Itu Korea. Ini pilihan terbaik. Pokoknya dua kata. Kamu tertusuk duri kakinya, kamu ingat ini pilihan terbaik. Itu seperti itu. Maksudnya pilihan Allah yang berkehendak terbaik. Memang lebih baik begitu daripada enggak nanti kamu sombong kalau enggak sama sekali. Kenapa kita ini lebih baik pendek dan jelek? Takut sombong karena kita ini umat terbaik. Sudah terbaik mau dibuat ganteng, sudah terbaik mau dibuat tinggi, nanti sombong, hilang terbaiknya. Lebih baik terbaiknya tidak hilang meskipun pendek dan jelek, nanti di surga berubah tinggi dan cantik dan ganteng. Ini hanya badan di bumi. Nanti kita tinggal ini, nanti saya ganteng, sekalian juga cantik dan ganteng nanti. Pilihan terbaik. Dan orang wali itu kadang ngerti apa yang akan terjadi, itu wali, mukasyafah namanya. Ngerti apa yang akan terjadi. Kalau kita ngerti yang telah terjadi dan sedang terjadi. Kalau orang wali ngerti apa yang akan terjadi. Sehingga Gus Dur itu lambat janjian sama Josmus datang duluan. Lambat Gus Dur 5 menit. Namanya barat kan suka tepat waktu. Selama ini kan disiplin semuanya menjunjung tinggi tepat waktu. Tapi itu belum tentu benar tepat waktu itu. Gus Dur ini lambat 5 menit. Gus Dur ini lambat, si Josmus ini menggerutu, dasar orang Indonesia tukang lambat. Akhirnya berangkat ke undangan. Sampai di tempat undangan itu sudah roboh semuanya, berantakan. Kursinya, teroknya, salonnya, rempak kepi. Akhirnya Josmus tanya, ini kenapa kok berantakan? Panitia menjawab, terjadi gempa Pak. Kapan? 5 menit yang lalu. Untung Gus Dur lambat jangan Josmus. Akhirnya Josmus dia ngocak, Gus Dur itu Tuhan sebenarnya. Jangan Josmus, jarang kafir Josmus. Karena tahu cek bakal gempa. Mun pas tepat waktu, mun pas naruh aki teori harus tepat waktu, diburi naik cepok gempa. Makanya kebanyakan dunia santri itu tukang lambat semua. Karena pinter itu. Karena nanti kalau tepat waktu dibom sama Belanda. Karena lambat, gak ada ini acaranya kata Belanda, gak jadi dibom. Padahal karena lambat itu. Ya ada yang lambat karena wali, ada yang lambat karena pemalas memang. Kan seperti itu. Inilah pilihan terbaik. Jadi istrimu itu pilihan terbaik. Suamimu itu pilihan terbaik. Bahkan kamu bodoh itu pilihan terbaik. Bisa jadi kalau alim sombong. Seperti itu. Tidak ketemu Rasulullah, tidak melihat itu rahmat. Karena kalau ketemu takut sombong cerita sama orang-orang. Mentang-mentang orang dipandang hina akhirnya. Imam Hanafi itu minta tidak mukasyafah. Kita ingin mukasyafah, malah Imam Hanafi itu, ya Allah jangan mukasyafah saya. Kalau saya mukasyafah, saya bisa tahu kejelekan orang. Tidak enak saya tahu kejelekan orang, ya Allah. Jadi hidup itu pilihan terbaik.
Paham ya? Itulah Allahu Akbar. Dan kita takbir ini, Nabi Ibrahim takbir itu ngerti maknanya. Spiritnya di situ, bukan mercon, bukan itu. Itu spiritnya. Spirit apa itu? Jadi spiritnya ini Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu artinya apa? Laka saukan Allah, laka larinya terbaik. Batas hartanya itu terbaik, batas ilmunya itu batas fisiknya itu terbaik. Nyaman mun orang odi de iya kana. Are seeko cak narema. Are syarat syahadat. Si nomor 4 al-qabul al-munafi lirad. Sampai Allah tukah siapa sih tak ridho man lam yarda ala qada'i, siapa sih tak ridho atas tangpas teh walam yasbir ala bala'i, iujih tak sabar agar ndem meloloh falyakhrij min tahti sama'i, keluar dari kolong tang langit, keluar dari emak ulit teluk rabban siwaya, nyari pangeran selain engkau, nyari dem tade artena mbaan de emak amun tanda ketang pasti Allah. Lagian kalau menolak tetap terjadi hal itu, ya kan? Menerima saja. Kalau menerima itu enak. Jadi kata Rasulullah, inna linnas iqbalan wa idbaran, dalam diri manusia itu ada potensi menerima, ada potensi menolak. Tinggal kamu pakai. Jadi kalau antri panas kamu itu menggerutu, itu artinya kamu pakai menolaknya. Tapi kalau kamu pakai menerimanya, ya carilah apa yang membuat kamu bang. Daripada macet lalu meledak, lebih baik macet tapi tidak, kan masih ada daripadanya gitu ya. Apanya mana? Loka kerikin labu, loka kerikin situng. Daripada si loka dua, kan alhamdulillah. Kan beda kia ngucap alhamdulillah meloloh. Maka apa alhamdulillah? Nabi Muhammad senyata alhamdulillah. Mun perang si tak senang alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Mun perang si senang alhamdulillahillati bi ni'matihi tatimmu sholihat. Bagaimana kita ini dididik tingkat tinggi oleh Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi naremar ya, arep aki jiwa yang tenang. Ki benar orang naremar ya cemper nang muwana ya lemah. Pada ben orang tahajud, dara maki benar cemper nang muwana. Simahum fi wujuhim min asri sujud. Wujuh asri sujud ria artena cemper muana. Te orang naremar ya ki benar cemper. Mun orang yang menolak, deng nyerodeng mulolo, tak celep tak panas nyerodeng, tak kulak kuduhur asar bareng isyak subuh, nyeroteng mulolo alis saja nak campo. Mak tak saper sekali. Pola ki ngecapo nur malaikat malek ya. Ada ya. Malaikat Ridwan, akila mulolo Nabi Isa, akila mulolo. Tersenyum, tak ada susana sekali. Tak lekas tua tak usah beri pun. Orang tua ya karena teker ya selera beruat sehingga kau lihat jangan keriput. Ada pernah kana rema yang tanyang karena tak mikir PC. Ada orang tua ya kiki tak kayak kiki jeling naruat. Ada apa? Mikir semajar SPP, mikir se mulia pulsa. Ada je ruat mulai. Ya kan bisa ngatur kehidupan ngara. Nang tenang lah beda sing ngatur. Warizquhum fis sama. Makilan dia WC kadang elang mun beni begina. Jadi usaha sih usaha, tapi diimbangi dengan pasrahnya itu, tawakalnya itu, jangan lupa tawakalnya itu. Inilah Allahu Akbar. Dan ini akan kita baca 4 hari. Jangan hanya dibaca. Kalau hanya dibaca, spiritnya hanya pahala dong. Pahala itu apa? Pahala itu bukan spirit tingkat tinggi dalam Islam. Spirit tingkat tinggi itu maknanya itu. Apa maknanya? Menerima. Itu menerima itu berapa pahalanya dibanding takbirnya itu. Itu seperti itu. Jadi cari ilmu itu mengerti makna, mengerti spiritnya. Carilah spirit di momen-momen besar Islam ini. Akan harus diinternalisir menjadi pribadi kamu. Setahun ini akan membentuk pribadi kamu. Kalau kamu bisa mengerti, mencari titik-titik maknanya apa. Dan seperti itu. Makanya stadium general itu saya pikir penting. Untuk mengajari anak-anak spirit keagamaan. Saya kira ini, maaf ya agak terlalu lama karena ini saya anggap penting ya sebagai pengajian. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' yang berkah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.